Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Evan Munadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sebuah kisah. Ayo, udah pada tahu belum kisahnya apa? Belum pada tahu kan? Nah, jadinya penasaran kan? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sebuah kisah. Kisah yang berkarakterkan binatang atau disebut juga dengan fabel. Daripada kawan-kawan nunggu lama, langsung aja deh ke judulnya. Kisah sapi ditipu kancil yang cerdik. Suatu hari di tengah desa, ada seekor kancil yang sangat nakal. Kancil sangat dikenal dengan sebutan hewan yang sangat cerdik. Ia selalu mencuri buah para petani. Karena selalu mencuri buah, membuat petani resah. Akhirnya, para petani mulai membuat perangkap untuk menjaga ladang. Kancil pun mulai kesulitan dan bingung. Karena ia takut tertangkap dan nyawanya melayang. Suatu hari, kancil sedang menahan lapar di bawah pohon. Ia melihat burung-burung asik terbang ke sana kemari membawa buah ceri yang segar. Melihat burung-burung tersebut, kancil merasa semakin lapar. Ia langsung berteriak memanggil salah satu burung. "Hai kawan, dari mana kau mendapatkan buah yang segar itu?" Burung pun berhenti dan bertengger di atas pohon. Sang burung pun memakan buah ceri yang terlihat sangat enak. "Aku mendapatkan buah segar ini dari kebun di seberang sungai. Petani di sana sangat baik. Mereka tidak akan mengusirmu, asal kau mengambil buah yang sudah jatuh ke tanah dan tidak mengambil langsung dari pohon." Mendengar jawaban dari burung, kancil sangat senang. Ia pun segera menuju kebun di seberang sungai. Setibanya di sungai, ia dapat menyeberang dengan leluasa. Karena sungai mengalir dengan kecil dan mempermudahkan perjalanannya hingga sampai ke kebun. Namun, karena kancil sangat rakus, ia langsung memakan semua buah ceri yang jatuh ke tanah maupun yang ada di pohon. Kancil berkali-kali datang ke kebun tersebut, hingga suatu ketika, para petani seberang sungai mulai merasakan resah dan terganggu. Mereka pun tidak sebaik hari pertama. Burung-burung yang berdatangan untuk mengambil buah yang jatuh ke tanah kini diusir. Para petani seberang pun menjaga kebunnya dengan ketat. Namun, meskipun sudah terjaga, tapi kancil tetap melakukan aksinya dengan leluasa. Kancil selalu mencari kesempatan di saat para petani lengah. Kancil hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan nasib para petani. Akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke seberang kebun. Namun, ketika kancil menyeberang sungai, ternyata sungainya tengah meluap karena hujan yang tidak henti-hentinya. Ia pun mulai kebingungan karena ia tidak bisa berenang. Karena kancil dikenal sebagai hewan yang sangat licik, ia pun langsung mencari akal untuk menyeberang. Ia pun teringat temannya sapi. Sapi adalah hewan yang pandai berenang. Kancil pun segera mencari sapi. Akhirnya, kancil pun menemui si sapi dan merayunya. "Hai sapi, sahabatku, lama kita tidak bertemu. Tapi, kenapa dengan badanmu terlihat sangat kurus?" Kok bisa aja, Cil? Perasaan tubuhku tetap begini. Kau sepertinya sekarang terlihat lebih gemuk dari biasanya. Hahaha, bagaimana aku tidak gemuk? Setiap hari makan makanan enak. Aku selalu menghabiskan semua buah yang ada di kebun Pak Tani. Benar, Kacil? Kau sangat beruntung. Pantas sekarang kau terlihat lebih gemuk. Tapi makanan di sana terlalu banyak. Aku sudah tidak sanggup menghabiskan makanan sendiri. Bagaimana jika kau ikut bersamaku? Karena kau temanku, aku akan mengajakmu untuk dapat merasakan makanan yang enak. Kau sangat baik hati, Cil. Ayo kita ke sana sekarang. Bagaimana caranya kita melewati sungai yang sedang meluap? Aku tidak bisa berenang. Kau tenang aja, Cil. Aku dapat berenang dan kau bisa naik ke atas punggungku. Kancil merasa senang karena tipuannya berhasil. Kancil dan sapi segera menuju kebun di seberang sungai. Kancil pun langsung naik ke punggung sapi. Setibanya di kebun, kancil langsung makan dengan lahapnya. Begitu juga sapi. Karena ia merasa semua makanan adalah milik kancil.
Sapi pun memakan semua buah di kebun dengan sangat lahap seperti kancil. Tanpa mereka sadari, ternyata para petani sedang memperhatikan mereka dan bersembunyi untuk mencari tahu siapa sebenarnya pencuri buah-buahan di kebun mereka selama ini. Para petani melihat kancil dan sapi mulai kekenyangan. Mereka pun langsung menyergap keduanya. Kancil langsung sadar adanya bahaya yang datang. Ia segera lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sapi yang sedang kebingungan. Sapi tidak tahu apa yang terjadi. Sapi pun mulai sadar adanya bahaya. Ia pun langsung berlari menyelamatkan diri. Para petani mengejar dan melempari mereka dengan batu. Tubuh sapi terluka, sedangkan kancil sudah tak terlihat. Sapi pun sadar bahwa ia sedang ditipu kancil. Ia pun merasa sangat marah dan kesal. Sapi yang terus berlari dan sampai di tepi sungai, ia pun langsung masuk ke dalam sungai untuk menyeberang. Namun, tiba-tiba datang kancil. "Kerbau, tunggu aku. Aku tidak bisa berenang. Jika kau ingin ikut menyeberang, cepatlah naik ke atas punggungku." Mendengar jawaban sapi, kancil segera melompat. Namun, lompatannya tidak sampai di atas punggung sapi karena perutnya terlalu kenyang. Ia tidak dapat melompat dengan baik. Kancil tersebur ke dalam sungai. Sapi sama sekali tidak memperdulikan kancil dan terus melanjutkan perjalanan. Jadi, pesan moral yang dapat kita petik dalam kisah sapi ditipu kancil yang cerdik adalah gunakan kecerdikan atau kelebihanmu untuk membantu orang lain, bukan untuk menipunya. Sepandai-pandainya kamu melakukan sesuatu hal, pasti suatu saat akan datang masa kegagalannya. Nah, barusan kita telah mendengarkan sebuah cerita, kisah sapi ditipu kancil yang cerdik. Jadi gimana menurut kawan-kawan? Seru nggak? Pastinya seru kan? Nah, berhubung durasinya hampir habis, saatnya saya pamit nih. Mungkin kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pesan saya untuk kawan-kawan, tetap baca buku, tetap semangat, dan tetap di rumah aja. Akhir kata, saya Evan Munadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.